Terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Kali ini kita akan coba membuktikan limit fungsi x kuadrat plus 3x plus 1 ketika x mendekati 1 bahwa limit ini akan menjadi 5. Oke, kebanyakan kita semua pasti tahu dan gampang banget buat nyari limit ini, tinggal substitusi x-nya 1, oke, dapat 5. Oke, gampang banget kan? Nah, tapi gimana cara kita buktiin bahwa 5 emang limit dari ini? Apakah ngebuktiinnya segampang dengan mencari limitnya? Nah, dan gimana juga cara kita buktiinnya? Nah, biasa untuk membuktikan suatu nilai limit, kita bisa kembali ke definisi formal limitnya, definisi epsilon delta. Oke, di sini saya coba jelaskan bentar. Kalau limit suatu fungsi x mendekati c itu jadi L, artinya untuk semua bilangan positif epsilon bakal terdapat si delta bilangan positif juga, di mana apabila x min c si mutlak, selisih mutlaknya di antara 0 dan delta, oke, hal ini akan mengimplikasikan menyebabkan selisih si fungsi dan si L, oke, L yang kita di sini, akan lebih kecil dari si bilangan positif epsilon. Nah, untuk membuktikan bahwa limit ini 5, kita cukup membuktikan bahwa implikasi ini akan benar untuk semua epsilon bilangan positif yang diberikan dan bakal terdapat si deltanya. Oke, jadi simpelnya kita akan coba mencari delta dari sembarang bilang epsilon yang kita berikan dan bisa memenuhi implikasi ini. Oke, jadi kita punya bahwa si epsilon diberikan bilang positif, dan kita misalkan kita punya 0 yang lebih kecil dari si x min c, di sini c kita 1, lebih kecil dari si delta. Oke. Nah, dengan modal ini kita akan coba menyebabkan bahwa si fx min L lebih kecil dari sembarang bilang positif epsilon. Oke, berarti ending kita bakal menjadi fx min L, jadi mending kita coba tinjau si fx min L. Si fx, x kuadrat plus 3x plus 1 min L, ya kan, L-nya 5. Nah, kita akan coba memodif bentuk ini dan kita lihat apa yang bisa terjadi. Oke, ini akan sama dengan si x kuadrat plus 3x min 4. Dan bentuk kuadrat ini bisa kita faktorkan menjadi si x plus 4 dikali x min 1 kan. Nah, perkalian di dalam mutlak sesuai dengan sifat tanda mutlak, kita bisa pisahkan mereka masing-masing dengan tanda mutlak tentunya. Oke, dan kita sebelumnya punya bahwa x min 1 mutlaknya lebih kecil dari si delta. Berarti ini bakal lebih kecil dari sembarang bilang positif delta. Namun bagaimana dengan si x plus 4-nya? Oke, apa yang terjadi ketika x min 1 lebih kecil dari delta dengan si mutlak x plus 4? Nah, mungkin biar lebih jelasnya kita akan coba memberikan sembarang delta. Misal deltanya adalah yang gampang aja 1. Ya, kalian juga boleh coba sembarang delta, misalkan yang lebih kecil dari 1, setengah atau berapapun, nggak apa-apa. Berarti kita punya sekarang 0 lebih kecil dari si x min c, x min 1 lebih kecil dari si 1. Oke, x min 1 mutlak nggak akan sama dengan 0, oke, asalkan x-nya bukan 1 tentunya ya. Berarti kita cukup mikirin lihat pertidaksamaan di kanan ini. Oke. Apabila kita ubah bentuknya, x min 1 bakal lebih kecil dari 1 dan min 1. Oke. Kita hanya perlu menerapkan pertidaksamaan dengan tanda mutlak di sini. Dan kita pengen tahu apa yang terjadi dengan x plus 4. Dan kita punya x min 1. Mungkin saya akan tambahkan dengan 5. Biar di sini jadi x plus 4. Oke, tambahkan dengan 5. Berarti di sini bakal jadi 6. Min 1 tambah 5 bakal jadi si 4. Oke, jadi kalau kita pilih deltanya 1, dan x min 1 lebih kecil dari si 1 mutlaknya, kita akan menyebabkan bahwa x plus 4 lebih kecil dari 6 di antara 4 dan 6. Berarti kita bisa yakin bahwa x plus 4 adalah bilang positif, ya kan, di antara 4 dan 6. Berarti ya sama aja dong kalau saya tuliskan dengan mutlak x plus 4. Oke, biar apa? Nah, kita bisa lihat bahwa si x plus 4 kali x min 1, oke, mereka ini, x min 1 kalau kita pilih deltanya 1, oke, berarti x min 1 lebih kecil dari 1. Dan si x plus 4 ketika deltanya 1 akan lebih kecil dari si 6. Dan kita bisa lihat bahwa ini adalah fx min L, ya kan, lebih kecil dari 6. 6 bilang positif, berarti ini adalah bakal menjadi si epsilon kita. Oke, nah apa yang barusan terjadi?
Yang barusan terjadi adalah ketika seandainya kita milih epsilonnya 6, kita akan mendapatkan bahwa deltanya 1, di mana delta 1 akan menyebabkan implikasi ini benar. Oke? Namun itu kan baru satu pasangan doang dong, deltanya 1 dan epsilon 6. Nah, kita harus bisa mendapatkan delta untuk semua bilangan positif epsilon. Nah, gimana kalau epsilon 7? Berapa deltanya? Kalau misalkan epsilonnya 8, 9, 5, dan seterusnya, berapa deltanya? Ya, tentu kita kan nggak mungkin bisa melakukan itu semua satu persatu. Nah, mending kita coba, misalkan sekarang deltanya adalah epsilon per 6. Jadi kita punya pertidaksamaan seperti ini sekarang. Oke. Jadi barusan saya akan coba membuat delta dalam epsilon. Dan kita akan berharap bahwa endingnya si fx min L bakal menjadi lebih kecil dari epsilon. Oke, kita kembali ke fx min L. Fx min L berarti sama aja si x plus 4 kali x min 1 mutlak. Nah, sekarang x min 1 kita gunakan deltanya epsilon per 6. Berarti x min 1 lebih kecil dari epsilon per 6. Dan bagaimana dengan x plus 4? Nah, x plus 4 lebih kecil dari si 6. Berarti kita berhasil mendapatkan bahwa fx min L, oke ini fx min L kan, lebih kecil dari berapapun epsilon bilangan positif. Nah, namun di sini ada keanehan ya. Keanehannya adalah x min 1 saya gunakan deltanya epsilon per 6. Ya, berarti x min 1 lebih kecil dari epsilon per 6. Namun si x plus 4 saya pakai lebih kecil dari 6. Ya kan, x plus 4 lebih kecil dari 6, iya benar, tapi ketika kita pilih deltanya 1, bukan deltanya epsilon per 6. Nah, jadi seolah-olah di pertidaksamaan di sini saya menerapkan dua delta. Jadi delta mana sih yang mau saya pakai di sini? Yang 1 atau epsilon per 6 nih? Ya. Nah, deltanya adalah nilai terkecil dari dua delta kita itu. Atau bisa kita tulis minimumnya dari si 1 atau epsilon per 6. Jadi misalkan kita berikan epsilonnya 7, berarti 7 per 6. Lebih besar dari 1 dong. Nah, kita ambil delta yang terkecil, berarti 1. Ya. Kalau seandainya kita punya epsilonnya katakanlah 1, berarti kita gunakan deltanya ya si 1 per 6, si epsilon per 6 ini. Pokoknya kita akan gunakan delta terkecil dari di antara dua ini yang dari epsilon diberikan. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa harus yang terkecil? Kenapa nggak yang terbesar dari dua ini? Oke, biar lebih jelasnya kita coba misalkan epsilonnya 1. Jadi kalau epsilon 1, ya tentu kita punya deltanya 1 per 6. Ya kan? Yang terkecil, 1 per 6 sama 1. Oke. Nah, berarti kalau deltanya 1 per 6, kita bisa lihat x min 1 lebih kecil dari 1 per 6. Berarti nanti si x plus 4 bakal lebih kecil dari 5 plus 1 per 6 dong. Ya. Berarti x plus 4 lebih kecil dari 5 plus 1 per 6, yang mana sudah jelas x plus 4 bakal jelas lebih kecil dari 6. Oke, nah jadi walaupun kita pilih deltanya adalah 1 per 6, x plus 4 tetap lebih kecil dari si 6. Oke, jadi kita bisa bakal dapatkan epsilon 1 nanti. Nah, seandainya kalau kita pilih deltanya 1, ya jadi kalau epsilonnya misalkan 8, berarti kan deltanya 8 per 6 sama 1, ya kita pilih yang terkecil 1. Nah, kalau deltanya 1, apakah kita bisa memenuhi implikasi ini? Ya jelas, kita telah membuktikan kan kalau delta 1 jadi seperti ini kan. X plus 4 kali X min 1 bakal lebih kecil dari si 6. Nah, jadi kalau seandainya epsilonnya kita pilih 8, kita endingnya lebih kecil dari 6 dong, kalau pakai delta 1. Tapi lebih kecil dari 6 juga bakal jelas lebih kecil dari 8 juga, ya kan? Nah, jadi kalau seandainya kita pilih epsilonnya sekarang 20, kita pakai delta 1 yang lebih kecil dari 6, yang nanti endingnya. Tapi lebih kecil dari 6 jelas lebih kecil dari si epsilon kita 20. Oke? Jadi nilai terkecil dari dua delta ini pasti akan memenuhi implikasi ini untuk semua bilangan epsilon positif yang diberikan. Nah, kebetulan contoh awal saya, tadi saya pakai delta 1. Jadi kita dapat ending deltanya seperti ini. Jadi misalkan teman-teman coba dari awal misalkan deltanya 2, mungkin jawaban kalian bisa agak berbeda.
Tapi nggak apa-apa, asalkan minimal dari dua yang kalian dapatkan itu akan memenuhi implikasi kita di sini. Oke? Jadi selama kita bisa mendapatkan delta yang memenuhi implikasi ini, untuk L yang diberikan, maka udah terbukti bahwa L-nya adalah benar. Berarti benar bahwa limit ini adalah 5. Oke?